Halo selamat siang pemirsa Metro TV Lampung kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama saya Karisma Kristi selama 30 menit ke depan. Pemirsa, krisis sampah yang terjadi di Provinsi Lampung menjadi pekerjaan bersama. Tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik ini dapat membawa dampak yang cukup serius bagi kesehatan dan juga kelestarian lingkungan. Program Nona Helix ini muncul sebagai gebrakan baru pemirsa. Lalu seberapa efektifkah sebenarnya program ini? Kita akan bahas lebih lanjut dalam bedah tajuk Lampung Pos dengan tema Atasi Sampah Secara Bersama. Dan saat ini sudah hadir di studio Metro TV Lampung redaktur Lampung Pos Wandi Barboy Selaban. Namun sebelum itu pemirsa mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Atasi sampah secara bersama. Permasalahan sampah menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat yang harus diselesaikan di planet bumi ini. Tidak hanya di perdesaan, terlebih di perkotaan. Sebab efek yang timbul dari persoalan lingkungan ini menebar kemana-mana. Mulai dari munculnya berbagai masalah kesehatan dan persoalan sanitasi, hingga hilangnya keasrian dan keelokan lingkungan. Polusi yang dihasilkan dari tumpukan sampah tanpa pengelolaan menimbulkan efek seketika dan efek jangka panjang. Seperti aroma tak sedap, sumber penyebaran penyakit karena lalat dan hewan vektor penyakit amat menggemarinya, hingga pencemaran air di sekitar lokasi. Efek lainnya, tabiat membuang sampah di sungai dan got akan berujung petaka di kala musim hujan datang. Banjir sudah pasti datang tanpa diundang sebab aliran air tersumbat oleh sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 68,5 juta ton. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perekonomian. Sementara data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Lampung, produksi sampah di Provinsi Gerbang Sumatera ini pada tahun 2022 mencapai 4.515,23 ton per hari. Atau dalam satu tahun mencapai 1.648,56 ribu ton. Jumlah ini didominasi sampah organik sebesar 62,84%, sampah anorganik berkontribusi sebesar 32,01% dan sampah B3 sebesar 5,15%. Mirisnya, dari gunungan sampah tersebut yang berhasil dikurangi baru sebesar 6,75% dan yang tertangani hanya 33,65%. Selebihnya masih perlu penanganan tepat dan cepat. Oleh karena itu, penanganan sampah perlu dilakukan secara serius dan terencana. Salah satu solusi jangka panjang yang dapat diterapkan adalah melalui program Nona Helix. Program Nona Helix merupakan program penanganan sampah yang berorientasi pada pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang sampah secara bersama oleh seluruh kalangan dan stakeholder. Mengapa harus bersama dan berkesinambungan? Karena setiap individu, komunitas, apalagi industri, pasti memproduksi sampah. Program Nona Helix yang menjadi solusi jangka panjang penanganan sampah ini bersifat menyeluruh, seperti antara lain mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah dengan benar dan pengelolaan sampah yang baik. Kebiasaan membuang sampah secara sembarangan seolah-olah telah tertanam di benak masyarakat kita, bahkan sejak mereka masih kecil. Bagaimana tidak, orang tua secara tidak sadar justru mengajarkan cara membuang sampah yang tidak benar dan baik kepada anak-anak mereka. Contohnya dapat dilihat langsung dari kejadian orang tua yang dengan gampang melempar sampah dapur ke sungai atau depan rumah dan hal tersebut dianggap lumrah saja. Celakanya lagi, kebiasaan satu ini dianggap wajar saja dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah dan harus dibenahi. Padahal, sampah yang tertumpuk di sungai tersebut lama-kelamaan akan menyumbat aliran air. Bahkan hanya dengan curah hujan yang sedikit, banjir bisa saja tidak dapat dielakkan. Nah, adanya edukasi yang tepat
akan membuat warga yang tak paham soal sampah menjadi mengerti dan mau menangani sampahnya, termasuk dalam mengurangi produksi sampah, yakni pengurangan penggunaan kemasan, penggunaan kembali barang-barang yang masih layak, dan mendaur ulang sampah. Bagi sampah yang tidak dapat didaur ulang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembuatan kompos, biogas, dan kerajinan tangan, lalu memusnahkan sampah yang berbahaya dan tidak dapat dimanfaatkan. Selain itu, manajemen pengelolaan sampah perlu diterapkan, mulai dari pengumpulan sampah dari masyarakat untuk diproses lebih lanjut, kemudian pengangkutan ke tempat pengolahan, processing pengolahan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis, serta mendistribusikan produk hasil pengolahan sampah ke masyarakat. Tentunya dalam manajemen sampah ini haruslah dilakukan secara bersamaan dan bersinergi di seluruh wilayah, perkotaan maupun perdesaan. Sehingga untuk mewujudkan program non-AHELIX diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Pemerintah perlu memberikan regulasi dan dukungan pendanaan yang memadai. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Sementara itu, swasta dapat berperan dalam penyediaan teknologi dan infrastruktur pengolahan sampah. Investasi industri pengolahan sampah dengan teknologi yang mumpuni juga diperlukan sebagai solusi jangka panjang. Dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, program non-AHELIX dapat menjadi solusi jangka panjang untuk penanganan sampah di daerah maupun di Republik ini. Dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, program non-AHELIX dapat menjadi solusi jangka panjang untuk penanganan sampah di daerah maupun di Republik ini. Bang Barboy, memang kita jika melihat permasalahan sampah memang tidak ada habisnya ya Bang Barboy. Di Provinsi Lampung pun tumpukan sampah ini sangat banyak. Anda bisa lebih jelaskan Bang Barboy kenapa kita mengangkat tema atasi sampah secara bersama? Iya, benar sekali bahwa sampah itu memang tidak kunjung selesai ya persoalannya ya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu selalu saja sampah itu bukannya berkurang, melainkan terus bertambah. Apalagi situasi kondisi global seperti saat ini, kita tahu perubahan iklim, kemarau, itu tentu saja berdampak pada sampah yang terus bertambah, sampah yang terus meningkat. Nah, ini memang persoalan yang tidak mudah. Karena itu Lampung Pos menyoroti persoalan ini bahwa persoalan sampah juga itu sebenarnya tidak hanya dikerjakan oleh pemerintah gitu, tapi juga seluruh pemangku kepentingan ya, stakeholder yang ada ya, pemerintah, masyarakat, juga swasta itu semuanya bersama-sama untuk mengatasi persoalan sampah. Itulah kenapa kita Lampung Pos menyoroti persoalan sampah ini bahwa itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga menjadi tugas bersama semua pihak. Berarti harus ada kolaborasi di dalamnya ya, Bung Barboy ya. Dan kita juga melihat bahwa ada dampak yang dihadirkan dengan pengelolaan sampah yang tidak baik gitu ya. Bung Barboy, sebenarnya apa sih dampak-dampak yang paling terlihat, paling menonjol di tengah-tengah masyarakat? Iya, ya kita tahu bahwa sampah itu kan ada sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah organik itu yang masih bisa didaur ulang, kalau anorganik itu tidak bisa didaur ulang lagi. Nah, sampah-sampah itu tentu saja kalau seperti sampah organik ya, itu kita hampir sebagian besar sampah khusus yang ada di Indonesia ya, Lampung, itu sampah organik lah yang 60% lebih itu sampah organik yang paling banyak ini ya, klasifikasi sampahnya ya. Nah, jadi itu kenapa persoalan sampah ini harus diatasi bersama dan sampah juga harus menjadi harus kita mulai peduli dengan sampah ya. Dan mungkin bisa kita pilah seperti itu ya, Bang Barboy, karena ada yang bisa sampah didaur ulang, ada yang mungkin tidak bisa didaur ulang seperti itu ya, Bung Barboy ya. Betul sekali, dan
Maaf tadi soal apa dampak-dampak dari sampah itu kita tahu sendiri bagaimana dengan sampah yang bertebaran di mana-mana, tentu saja aromanya tidak sedap. Sampah itu juga menimbulkan berbagai macam penyakit kalau sampah dibiarkan begitu saja. Jadi memang itu masih harus ini ya, masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah kita karena dampak sampah yang sudah Banyak dampak negatif yang banyak disebabkan oleh dampak sampah ini ya gitu ya Bung Barboy. Oke Bung Barboy, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos dan kami masih bersama dengan Bung Barboy, redaktur Lampung Pos. Bung, sebenarnya seberapa parah sih gitu ya kondisi sampah yang ada di Provinsi Lampung sendiri? Iya, tentu saja parah sekali ya. Kalau kita merujuk pada data, itu data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Lampung ya, pada tahun 2022 saja mencatat produksi sampah itu 4.500 sekian ton, 4.500 ton per hari ya. Itu dalam per hari, bisa dibayangkan per hari itu 4.500 ribuan ton terjadi sampah, produksi sampah. Itu dalam satu tahun bisa mencapai 1.648 ton dalam satu tahun. Jadi kondisi itu memang harus menjadi perhatian bersama ya, tentu saja. Karena sudah sangat parah kondisinya, ditambah lagi tadi saya sampaikan juga soal krisis iklim ya, krisis iklim global itu juga turut mempengaruhi ya, bagaimana saat ini musim kemarau, kadang muncul musim hujan tapi itu tidak, ini ya masih pancaroba di tengah situasi yang pancaroba seperti ini. Jadi itu memang cukup mempengaruhi kondisi sampah yang semakin masif ya. Pengelolaan sampah ini kan sebenarnya pekerjaan rumah bersama seperti itu ya Bung Barboy ya. Sebenarnya seberapa gitu ya tingkat kesadaran masyarakat kita terhadap sampah dan kelestarian lingkungan gitu Bang Barboy? Iya, ini memang yang sangat disayangkan ya Mbak ya. Karena harus jujur kita akui ya, bahwa masyarakat kita sangat tidak peduli atau abai terhadap persoalan sampah ya, mengabaikan persoalan sampah. Jadi ini memang mindset ini, pandangan masyarakat tentang sampah ini harus kita ubah, bahwa masyarakat juga terkadang dalam hal-hal kecil kita bisa lihat ya, bagaimana misalnya kita membuang sampah sembarangan itu sudah ada jarang sekali dilakukan pendidikan pentingnya membuang sampah dengan benar gitu ya. Itu hal-hal kecil aja gitu ya. Jadi bahkan terkadang masyarakat itu bingung juga untuk memilah sampah organik, non organik itu masih bingung ya Bung Barboy ya. Betul sekali. Benar sekali. Jadi hal-hal seperti itu memang membuat kita kadang mengabaikan persoalan sampah. Kita juga lupa menanamkan budaya kebersihan sejak dini ya. Perilaku hidup bersih dan sehat juga itu diperlukan, itu selalu digalakkan oleh pemerintah. Kemudian juga bagaimana sampah juga harus terus dikelola dengan baik, sampah bisa didaur ulang, dimanfaatkan, itu juga mesti menjadi perhatian bersama. Jadi segala macam mindset yang tadinya kurang dari masyarakat ini harus kita mulai pelan-pelan kita ubah ya, kita pelajari lagi, kita mulai peduli lagi terhadap persoalan lingkungan, persoalan sampah yang kalau tidak ditertangani secara baik, itu bakal bisa mengakibatkan banjir, pencemaran air, dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan mungkin melihat krisis sampah yang cukup parah di Provinsi Lampung ini muncul gebrakan baru dengan adanya program Nona Helix ya. Ini sebenarnya apa yang menjadi pendorong utama munculnya program Nona Helix ini sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah yang ada di Provinsi Lampung, Bu? Iya, jadi program Nona Helix ini memang itu kembali lagi dasarnya adalah bahwa persoalan sampah itu tidak bisa hanya dikelola atau ditangani oleh pemerintah, itu dasarnya. Jadi dalam hal ini program Nona Helix ini mengajak seluruh pihak ya, semua stakeholder yang ada
swasta, masyarakat, juga pemerintah itu bersama-sama untuk mengatasi persoalan sampah. Jadi program Nona Helik ini menjadi program untuk mengurangi sampah, untuk memanfaatkan sampah, juga untuk mendaur ulang sampah. Jadi bagaimana sampah itu bagaimana sampah bisa dikelola dengan baik, seperti itu ya Mbak ya. Jadi itulah program Nona Helik ini, sekali lagi memang program yang tidak main-main, program yang sudah cukup banyak ya diserukan di sejumlah daerah di Indonesia. Jadi memang ini program jangka panjang yang perlu mendapat dukungan bersama dari masyarakat, dari pemerintah, juga swasta. Baik, terima kasih Bung Barboy. Kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bisa memilah sampah dan juga membawa sampah pada tempatnya untuk kelestarian dan juga demi bumi kita agar lebih lestari lagi. Anda juga jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan trending topik apa saja yang ada di Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Post. Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Post, pemirsa. Kami akan masuk dalam trending topik yang ada di Lampung Post Group, mulai dari lampus.co, lampungpost.id dan juga radio saya 100 FM. Akan kita mulai terlebih dahulu di lampus.co. 5 trending topik diantaranya, sopir heran kelangkaan solar selalu terjadi di akhir tahun. Oknum ASN tersangka korupsi pembangunan terminal. Pemkab Mesuji tidak berikan pendampingan hukum. Lotre berkedok jajanan resahkan wali murid SD di Kabupaten Tanggamus. Yang selanjutnya pemirsa, bocah SD di Lampung Selatan lolos dari penculik setelah lompat dari mobil. Dan yang terakhir, SKB pemasangan APK Lampung Utara belum ditandatangani. Ini yang seru juga nih, bocah SD bisa lolos dari penculikan. Bung Barboy, seperti apa tanggapan Anda, Bung? Iya, memang ini luar biasa ya, bocah kelas 6 SD ya. Jadi dia menjadi korban penculikan gitu, tapi gagal ya, percobaan penculikan. Jadi itu dia langsung pulang dari sekolah, langsung ada orang tidak dikenal langsung bawa ke mobil, dan dia terus berteriak ya dalam mobil, terus berteriak, berupaya terus karena dia merasakan yang tidak nyaman ya. Jadi memang benar-benar dia seorang bocah pemberani ya, dan dia lompat dari mobil itu ya. Ini bocah SD ini patut diacungi jempol juga ya, keberaniannya juga, bagaimana dia memberontak gitu ya. Jadi memang di sini kita bisa melihat ya, saat ini ya ada saja gitu ya kelakuan yang para pencuri anak ini ya. Jadi memang ini perlu menjadi perhatian tentu saja bagi para orang tua ya, terhadap anaknya ya, khususnya yang masih mengenyam di bangku sekolah dasar ya, SD. Ini bahwa setiap orang tua harus waspada, jangan apalagi dengan terjadi seperti ini ya, percobaan penculikan seperti ini, bahwa ini suatu peringatan lah ya, agar orang tua lebih waspada lagi, jangan sampai anaknya dibiarkan begitu saja ketika korban penculikan seperti itu ya. Ketika pulang sekolah, itu juga pihak sekolah pun juga harus bertanggung jawab untuk lebih memberikan pengawasannya ya terhadap orang-orang tidak dikenal ketika menjemput anaknya sekolah. Baik, Bung Barboy, kita akan lanjut lagi Bung Barboy di trending topik yang ada di lampungpost.id. 5 trending topik diantaranya pemirsa, kelangkaan solar dan potensi penimbunan BBM. Pasar Pasir Gintung yang baru direvitalisasi, pedagang kembali berjualan di pinggir jalan. Tegas tindak kekerasan perempuan dan anak. Kelanjutan bursa PJ Gubernur Lampung, dan yang terakhir perkembangan perang Israel-Palestina. Ini juga menjadi sorotan kita beberapa kali di trending topik adalah terkait kekerasan perempuan dan anak, Bung. Seperti apa? Iya, ini sangat miris sekali ya Mbak Kristia. Bagaimana kasus kekerasan anak ini ya, selepas dari Mesuji ada di Lampung Timur. Itu sungguh ini ya, bertubi-tubi terjadi kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan. Dan mirisnya sekali adalah yang lebih miris itu anak itu bahkan sampai melahirkan ya kondisinya. Wah, itu memang di luar
di luar nalar ya, akal sehat kita ya sebagai manusia ya. Ya, tapi itulah fakta yang terjadi memang, dan ini tentu saja menjadi perhatian bersama ya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga dari pihak kepolisian, dan juga dari advokat Indonesia juga menyerukan bahwa undang-undang anak itu harus diterapkan dengan benar-benar ya, secara maksimal gitu ya. Jangan lagi ada pembiaran terhadap kasus korban kekerasan seksual. Jadi memang ini memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini sangat menyedihkan ya, masa depan si anak yang mestinya bisa memiliki masa depan yang lebih baik, tapi menjadi tercoreng, menjadi habis begitu saja ya ketika terjadi kekerasan seksual itu. Iya, dan kita harapkan juga ada efek jera gitu ya bagi para pelaku ya, Bung Barboy ya. Ya benar sekali. Polisi dalam hal ini memang juga harus memberikan ininya ya, kepeduliannya, bahwa harus menjadi atensi khusus sebenarnya bagi polisi ya. Polisi tidak bisa hanya sebenarnya secara legal formal ataupun hanya secara menerima laporan begitu saja. Jadi harus ada juga polisi yang progresif, gerak cepat, memandang persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terus berulang. Nah, ini saya kira kita membutuhkan polisi-polisi yang progresif semacam itu ya. Jadi memang harus ada sikap tegas dari aparat penegak hukum kita agar kejadian ini tidak berulang lagi. Baik, Bung Barboy, kita akan lanjutkan di Sai Radio 100 FM. 5 trending topik diantaranya, pemirsa, film 5 Bintang Timur bakal semarakan layar lebar di tahun 2024 mendatang. Prilly anggap film Budi Perketi seperti kembali belajar akting. Selanjutnya, pemirsa, YG Entertainment tanggapi kabar Blackpink sepakati kontrak non-eksklusif, dan yang terakhir, Celine Dion eratkan hubungan dengan anak. Nah, yang kita tunggu-tunggu juga deh, akan ada film 5 Bintang Timur di tahun depan, Bung Barboy, yang tinggal menghitung bulan ya ini tahun depan ya. Seperti apa, Bung? Iya, ini film 5 Bintang Timur ini kalau dibaca dari pemberitaannya Mbak ya di Radio Sai 100 FM ini, itu sangat bagus ya ceritanya, kilasan ceritanya dari berita tersebut itu sangat baik karena dia mengangkat 5 orang anak-anak yang peduli terhadap sekolahnya yang mau ditutup gitu. Ada yang jago dan punya keahlian masing-masing, ada yang jago main bola, ada yang jago nyanyi, ada yang jago tinju, jadi bermacam-macam, dan yang terakhir ada yang jago main piano. Jadi begitu ini terjadi di Labuan Bajo ya, Nusa Tenggara Timur, sekolahnya mau ditutup, tapi mereka dengan keahliannya masing-masing, dengan kepakarannya masing-masing itu menunjukkan bahwa sekolahnya, karena mereka sudah menunjukkan prestasinya, janganlah sampai ditutup. Dan itu akhirnya juga mereka menggelar mereka bersepakat bersama tentang pentingnya arti sekolah gitu, dan sekolah jangan sampai ditutup gitu loh. Itu benar-benar suatu film yang menyentuh, saya kira ya, benar-benar kepada kita ya, bahwa pendidikan itu atas nama apapun kerugiannya ataupun tidak terlihat mungkin secara materinya, tapi pendidikan itu sesuatu yang mutlak, kayak sekolah, dalam hal ini sekolah menjadi sesuatu yang penting gitu ya, ketika kondisi mau terpuruk sekalipun. Itu sih saya kira. Kita nantikan ya film ini ya, Bung Barboy, tahun depan ya. Terima kasih Bung Barboy sudah bergabung bersama saya dalam Bedah Tajuk Lampu Puas kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih juga karena Anda telah menyaksikan Bedah Tajuk Lampu Puas hari ini. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.